ulat kecil ini menyamar menjadi ratu semut dan menghabisi satu koloni. Ini adalah larva ulat dari kupu-kupu Maculinea, atau biasa dikenal sebagai kupu-kupu biru besar dari Inggris. Semut telah mengembangkan serangkaian sinyal kompleks untuk membedakan mana penyusup dan mana penghuni. Namun, larva kupu-kupu biru besar bukan hanya berhasil meniru sinyal semut pekerja, tetapi berhasil meniru sinyal dari sang ratu semut. Awalnya ulat ini akan mengeluarkan madu dari kelenjar di tubuhnya untuk memancing semut pekerja mendekatinya. Kemudian, ulat tersebut akan mengeluarkan sinyal mirip seperti suara tanda bahaya dari sang ratu semut. Semut pekerja pun akan segera membawa ulat tersebut masuk ke dalam sarangnya. Semut pekerja mengira telah menolong sang ratu dari bahaya. Dari sinilah misi rahasia ulat akan dimulai. Larva kupu-kupu biru besar akan meyakinkan satu koloni bahwa dialah ratu mereka. Para semut tidak akan curiga dan akan melindunginya, sebab mereka sudah menganggap ulat tersebut sebagai ratunya. Ulat akan mencari tempat penyimpanan telur-telur semut dan akan memakan telur-telur semut sepuasnya, tanpa takut dengan semut dalam koloni itu. Selama 6 bulan, ulat ini akan memakan semua telur di dalam sarang sampai habis tak tersisa. Hingga pada akhirnya, semut-semut tidak lagi bisa meregenerasi koloninya, dan punahlah satu koloni. Sementara ulat tersebut akan membesar dan berubah menjadi kepompong sampai nantinya di musim semi dia akan keluar dari sarang semut sebagai kupu-kupu biru yang cantik. Semut memainkan peran penting dalam siklus hidup kupu-kupu biru besar. Hewan ini disebut sebagai serangga psikopat. Inilah belalang sembah atau praying mantis, satu-satunya serangga yang dapat memutar kepalanya 180 derajat. Ketika merasa terancam, mereka akan mengangkat kedua lengannya tinggi-tinggi. Karena posisi inilah mereka mendapatkan julukan kungfu mantis. Belalang sembah adalah generalis, sehingga akan memakan apa saja yang mereka temui. Mereka memiliki kaki depan yang sangat cepat. Diperkirakan mereka dapat meraih mangsanya paling sedikit sekitar 50 milidetik. Belalang sembah akan menjepit mangsanya menggunakan kaki depannya, dan mereka akan memakannya hidup-hidup. Yang paling mencengangkan adalah mereka kanibal. Setelah atau selama melakukan proses perkawinan, belalang sembah betina terkadang akan memakan pasangannya. Serangga ini dipenuhi dengan parasit yang sangat mengerikan. Ini adalah cacing bulu kuda atau ular rambut, sang parasit pengendali pikiran. Nama ilmiahnya adalah Nematomorpha. Mereka termasuk hewan parasitoid, yaitu organisme yang menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam tubuh inangnya. Cacing bulu kuda memiliki sekitar 2000 spesies yang ditemukan di seluruh dunia. Nama cacing bulu kuda mengacu pada legenda kuno, di mana bulu kuda yang jatuh ke air dan menjadi hidup. Semua ini berawal dari air. Telur parasit yang menetas dan menjadi larva akan dimakan oleh larva serangga lain. Larva serangga tersebut akan bermetamorfosis menjadi serangga dewasa dan meninggalkan air. Ketika serangga tersebut mati atau dimangsa oleh serangga lain, di saat itulah larva parasit akan menemukan inang yang sesungguhnya. Inang sasarannya adalah antropoda, yang sebagian besar berupa jangkrik, kecoa, dan belalang. Larva parasit akan tumbuh di dalam serangga tersebut, menyerap nutrisi dan lemaknya. Ketika larva parasit sudah cukup dewasa, kurang lebih 1 bulan, parasit akan mulai mengendalikan pikiran inangnya. Mereka akan membuat inangnya berjalan-jalan tanpa berpikir, layaknya zombie atau mayat hidup. Saat hal itu terjadi, parasit akan mengendalikan serangga tersebut untuk masuk ke dalam air. Saat serangga telah masuk dan jatuh ke dalam air, cacing bulu kuda akan keluar dan dapat berkembang biak, menyebarkan larva-larvanya kembali
Sementara inangnya akan tetap bisa bertahan jika tidak tenggelam di dalam air. Laba-laba ini harus kamu hindari. Mereka adalah laba-laba paling mematikan di dunia. Sydney Funnel Web Spider atau Atrax robustus. Mereka tercatat dalam Guinness Book of World Records sebagai laba-laba dengan bisa paling berbahaya di dunia. Sesuai dengan namanya, mereka tersebar di Australia. Laba-laba betina memiliki tubuh yang lebih besar dari laba-laba jantan. Meskipun begitu, laba-laba jantan lebih berbahaya dibandingkan betina. Sebab laba-laba jantan akan keluar untuk mencari mangsanya, sementara betina lebih suka menunggu mangsanya yang menghampiri. Mereka suka membuat sarang di tanah untuk memancing serangga, kadal, kecoak, dan kaki seribu. Laba-laba ini memiliki taring yang sangat tajam dan kuat, yang bahkan bisa menembus sepatu, bahkan kuku manusia. Satu gigitannya cukup untuk membunuh manusia hanya dalam waktu 15 menit. Inilah serangga yang mendapatkan julukan semut singa. Namanya adalah antlion, atau kita lebih mengenalnya sebagai undur-undur. Mereka mendapatkan kedua nama tersebut bukan tanpa alasan. Mereka berjalan mundur, dan mereka adalah predator yang buas. Undur-undur adalah hewan yang dapat ditemukan di seluruh dunia, terutama pada daerah berpasir dan kering. Undur-undur akan menggali lubang berbentuk bulat dengan kedalaman 2 hingga 5 cm dan lebar 2 hingga 7,5 cm. Mereka akan menggali lubang bukan dengan mulutnya, tetapi menggunakan abdomennya yang terletak di area perut berbentuk oval, dan akan membuang pasir yang berlebihan menggunakan kepalanya. Ketika lubang sudah siap, undur-undur akan masuk ke dalam pasir, menyisakan rahang di atasnya. Undur-undur akan menunggu mangsa yang lewat. Ketika sudah terjebak, mangsanya akan kesulitan untuk keluar. Mereka akan melempar pasir ke arah mangsanya untuk mengganggu keseimbangannya. Hingga akhirnya, ketika mangsanya terjatuh, undur-undur akan menangkapnya menggunakan rahang. Mereka akan menghisap sari-sari mangsanya sampai kering dan membuang sisa-sisanya keluar dari lubang. Meski sangat terkenal, ternyata undur-undur adalah larva serangga. Setelah fase larva, mereka akan menyiapkan diri untuk menjadi kepompong berbahan pasir yang dipintal dengan sutra. Meskipun saat berbentuk larva, mereka adalah predator. Namun, setelah keluar dari kepompongnya, mereka akan menjadi serangga yang lemah. Mereka akan memiliki 4 sayap yang dapat digunakan untuk terbang. Sekilas, bentuknya mirip dengan capung, yang membuat undur-undur dalam bentuk larva lebih terkenal dibandingkan undur-undur dewasa. Karena undur-undur dewasa hanya memiliki waktu hidup 20 sampai 25 hari, sementara fase larvanya akan hidup hingga 3 tahun. Pada fase undur-undur dewasa, mereka tidak dapat makan apapun. Sisa hidupnya hanya akan digunakan untuk mencari dan kawin dengan sang pujaan hati.